Blues and Rhythm Radio. Bersama kita pagi ini ada Bapak Insinyur Yadi Fairahmadi. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PAN Sumut. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Dan bersama Pak Yadi ada Bapak Teguh Satyawira SMM. Beliau adalah akademisi dari Sukma. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya enggak ya Pak. Alhamdulillah. Ya, masih muda semua kita ini Pak ya. Oke baik Pak. Hari ini kita ada program Parlemen Josu Kampus. Nah mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Pak Yadi ya. Kita kan sering dengar ya Pak ya bahwa mahasiswa hari ini kan semakin apatis terhadap politik. Nah ini menurut Bapak nih, apakah benar mahasiswa semakin tidak peduli terhadap politik Pak? Ya pertama saya mengapresiasi kegiatan di acara ini. Saya baru sekali bagi meningkatkan semangat dan motivasi para mahasiswa untuk comeback ya kembali memasuki dunia yang sebenarnya ini adalah dunia kita semua. Dunia politik itu dunia kita semua. Ya, bicara politik, bicara lapangan kerja, bicara politik, bicara pendidikan, bicara politik, bicara kesehatan itu politik, semua politik. Karena itu terkait nanti dengan kebijakan politik. Ya, nah, saya melihat ya adik-adik kita mahasiswa ini atau anak-anak kita lah, karena saya mahasiswa semua sekarang. Ya, satu baru masuk usia kuala kemarin baru saya angkat di Fakultas Hukum ya. Jadi saya bukan melihat mereka ini tidak peduli atau katakanlah apatis ya. Apatis itu kan terlalu ekstrim ya. Nah, sebenarnya mereka ini karena Gen Z ini ya kan beda ya dengan kami generasi kolonial ya ataupun yang berikutnya milenial ya. Kalau Gen Z ini kan dia memang tingkat cueknya itu lebih tinggi. Padahal sebenarnya mereka peduli. Ya, buktinya apa? Buktinya ya saya kan sering melihat perkembangan di medsos ya. Nah, buktinya ketika mereka menanggapi satu masalah, nah itu luar biasa juga. Nah, walaupun sebetulnya penempatannya arahnya yang harus dikembalikan ya kepada adanya, harus kita perbaiki. Nah, media sosial itu baik untuk sarana komunikasi yang menyampaikan kritik dan sebagainya, tetapi kadang-kadang justru kurang pas, kurang tepat ya, karena selain sering kebablasan juga salurannya belum tentu pas gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi saya kira kepedulian mahasiswa ya terhadap lingkungan, terhadap situasi dan kondisi, terhadap perkembangan zaman dan sebagainya, termasuk terhadap politik, itu saya kira masih cukup bagus, cukup tinggi, cukup baik ya. Buktinya apa? Ya buktinya sekarang justru yang dikenal orang adalah Tio Andianto dari UGM, ya, Fatimah Azhara dari UI. Ini kan semua representasi para mahasiswa, ya. Walaupun tidak semua muncul seperti itu, tapi tataran bawah saya kira ya banyak mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, kritis, ya, paham konteksnya, ya, apa yang disampaikan, apa permasalahannya, apa solusinya. Nah, sekarang kan orang banyak menyampaikan kritik tapi nggak tahu solusinya apa, masalahnya apa pun mungkin belum paham ya. Artinya identifikasi masalahnya pun belum jelas tapi sudah melakukan kritik tanpa juga memberikan solusi yang konstruktif. Nah, saya kira itu yang harus kita perbaiki sama-sama ke depan. Kami juga ini orang politik banyak juga yang kadang-kadang asal ngomong aja tanpa didasari oleh data dan fakta yang akurat. Ya, makanya kaum intelektual yang sumbernya itu adalah dari kampus mahasiswa ini harus lebih mengedepankan itu. Ya,
Nah, bukan harus kita terlalu ilmiah kali, akademik terlalu akademik kali berpikir kita, bukan itu. Ya, kadang-kadang kita harus berpikir praktis juga, tapi data fakta harus menjadi dasar kita. Ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa, ya kita ini kan orang-orang intelektual yang berbicara terhadap sesuatu hal itu dengan penelitian, walaupun penelitian sederhana. Ya, saya insya Allah tetap melakukan itu. Maka ketika kami menyampaikan kritik di DPRD, ya menyampaikan itu ke Pak Gubernur, ke OPD, ya kita selalu bareng itu dengan data dan fakta. Nah, tujuannya apa? Supaya kita memahami masalah. Ya, karena kan pertama identifikasi masalah, kemudian ajukan data dan fakta, ya, kemudian baru kita bicara soal analisa. Dari analisa baru kita dapat kajiannya, solusinya apa, ya, langkah apa yang dilakukan. Kan ini urutannya kan harus jelas. Nah, ini kan belajarnya di mana? Ini kan di kampus belajarnya. Jurusan apapun pasti belajarnya itu. Artinya Pak, bahwa memang ada mungkin sebagian mahasiswa yang kadang-kadang tidak peduli, Ya. tapi lebih banyak lagi yang peduli ya Pak ya. Ya, banyak. Ya. Ini buktinya peduli semua nih. Iya. Ada peduli. Nah, kalau misalnya Pak Teguh sendiri nih, dari perspektif dari akademisi, tadi kan udah disinggung sama Pak Yani ya. Terus jadi apa sebenarnya yang menjadi sebagian mahasiswa ini mungkin memilih sedikit bersikap apatis terhadap persoalan politik dan sosial ini? Baik, makasih Bu Dewi. Bang. Jadi kita pahami dulu apatis itu definisinya adalah menarik diri dari apa? Dari keterlibatan. Karena dianggap pendapat tindakannya itu tidak merasa diindahkan. Jadi apatis itu menarik diri dari sesuatu yang menurut pandangannya tindakan dan ucapannya itu tidak diindahkan. Nah, kalau kita mau lihat persoalannya secara utuh, secara runtuh, maka filsuf Prancis Montesquieu membagi kekuasaan itu menjadi tiga. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Trias politika yang kita kenal dengan teori trias politika. Dari ketiga itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah untuk membagi kekuasaan itu, menjaga keseimbangan pemerintahan. Tapi di dalam konteksnya sekarang 20 tahun terakhir ini Pak, kita melihat situasi dan kondisi di lapangan yang makin jauh dari jalan stabilitas kekuasaan itu. Kenapa? Diawali, menurut saya, diawali dari eksekutif dan legislatif yang pemilihan secara langsung berdampak kepada election kapitalis. Jadi electionnya juga kapitalis. Pemilih modal yang bisa maju untuk menjadi pemenang di dalam eksekutif dan legislatif. Ini fakta yang terjadi di kita. Dan ini realitas Ibu Dewi. Dulu kita punya sistem namanya proporsional tertutup di awal reformasi dan sebelum reformasi. Proporsional tertutup itu masyarakat itu memilih partai politik. Nah, sekarang sudah berbeda. Pemilihannya berdasarkan one man one vote. Jadi tidak memilih partai lagi, tetapi sudah memilih orang. Dari 1 sampai dengan 10 katakan ya, bisa jadi yang nomor 10 itu jadi menang. Nah, kecenderungan ini menjadi election
kapitalisme. Jadi yang bisa memenangkan pertarungan ini, yang bisa memenangkan election ini, ya orang yang punya uang. Jadi nggak ada kita untuk membaca daripada situasi dan perkembangan sekarang ini. Saya beri contoh sedikit lah, begini. Untuk menjadi anggota DPR di Kota Medan, Bang, minimal 1 M. Bang Yani mungkin untuk provinsi lebih dari 5 M habis. Dan itu realistis. Mudah-mudahan tidak. Kalau tidak, karena ini Bang, ada namanya ongkos politik, ada namanya money politik. Nah, ongkos politik ini setiap menjadi kunjungan ke daerah-daerah, menjumpai konstituen, nggak mungkin nggak bawa tangan buat tangan. Kalau lah 50.000 kita bilang untuk sembako saja, berapa orang yang dijumpai? Berapa? Kalau bayarnya mungkin 20.000 suara. Contoh nih Pak. 33.000 sekarang, 30.000 lah kita bilang. 30.000 kalau kita bilang ongkos politik saja. Ini belum ada politik nih Dewi. Ongkos politiknya 5.000 per orang, 1,5 M. Habis. Jadi ini problem bangsa kita sebenarnya. Akhirnya apa? Yang duduk itu orang-orang yang punya uang, orang-orang yang memiliki kemampuan modal. Dia Erickson, kapitalis tadi. Saya, Pak Rahmat dan yang lain-lain, aktivis, nggak bisa, nggak usah berharap. Aktivis nggak punya uang Pak. Jadinya Pak, kalau misalnya balik lagi pertanyaan. Nah, saya mau lihat begini. Ya, mahasiswa itu, ya. Artinya sekarang akar dari kenapa apatis itu terjadi, kan ini masalahnya. Mahasiswa ya? Ya, bukan hanya mahasiswa, tapi masyarakat secara umum. Pertama, kita mau disamakan wamen walfud antara satu orang profesor, doktor dengan, mohon maaf, 60% penduduk Indonesia yang belum tahu disiplin. Berbeda cara berpikirnya. Mungkin yang sudah adik-adik yang mulai nanti S1 masuk S2, S3 dan profesor mungkin berpikirnya bukan terkait ini, tapi sudah visi ke depan. Siapa yang bisa mewakili, siapa yang bisa membuka Pandora ini semua. Tapi kalau yang maaf, yang 60% tadi kita persepsikan belum tamat disiplin, susah. Itu satu. Yang kedua itu mau jadi presiden berapa? Kalau abang tadi berapa? Lebih depan kita jumlah. Kira-kira apa lagi itu presiden? Artinya gini, saya mau melihat persoalan intinya itu, persoalan intinya. Karena saya potret itu dulu supaya kita tahu di persoalan intinya. Akhirnya apa? Legislatif, yudikatif sudah mengeluarkan modalnya untuk mendapatkan eleksi tadi. Jadi mana? Kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Ternyata anggota DPR tidak mampu untuk melakukan pengawasan. Saya pengalaman Bu dari Medan, ada namanya proyek Stadion Teladan, ada proyek Lapangan Merdeka, ada plaza UMKM di Tanah Usu tapi uang Pemko, ada kolam retensi Usu, ada pembangunan Islamic Center di Labuhan. Saya sudah kunjungi dan saya sudah lihat rata-rata 500 miliar banyak anggaran. Apa yang dilakukan sampai dengan sekarang belum lagi selesai. Tahun anggaran proyeknya 2025 sudah selesai. Sekarang angka. Oke, Pak. Artinya apa? Iya. Necessary. Artinya Bu, masyarakat artinya masyarakat, mahasiswa
Iya. Artinya ini. Jadi akhirnya mereka hari ini Iya, cukup 1 jam nih kalau Iya. Kali ini saya melihat bahwa mahasiswa itu bukannya apatis, Ya. tetapi itu mereka masih belum paham Ya, jadi- dan mereka takut juga. Ya gimana Pak? ini Bu Ya. Sinta. Dewi Sinta. Putra- Ya. Sinta. Boleh bebas Jadi, saya nanti akan saya tanggap sedikit, tapi sebelum itu kita lihat ke belakang dulu. Kan kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi sejarahnya harus dilihat ke belakang, supaya kita lebih paham konteks permasalahannya. Jadi dulu zaman Orde Baru, ya itu kehidupan kampus itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa, ya sangat kritis, sangat proaktif, ya sangat tampil ya dalam melakukan kritik-kritik sosial kepada pemerintah, dan banyak sekali yang ditangkapi masuk penjara. Ya, kalau kita sebutkan nama-nama itu, ya itu banyak sekali. Nah, tahun 78, ya pemerintah zaman Orde Baru waktu itu, pemerintahan Pak Soeharto, ya Presiden Soeharto, melihat ini suatu hal yang mungkin ini bisa kebablasan di kampus, ya. Maka waktu itu banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan gelar MA, mahasiswa abadi. Kenapa? Asik melakukan ya aktivitas politik, ya non studi. Walaupun dia tetap kuliah, tapi lebih banyak ya di luar, ya melakukan aktivitas rapat-rapat, bahkan ada rapat gelar, rapat ini, rapat itu, macam-macam. Karena saya bagian dari situ juga, ya saya mahasiswa itu tahun 82 saya masuk, ya sampai 82. Belum lahir Ya belum lahir, pasti belum lahir dulu nih. Saya SMA tahun 81 tamat, ya. Dari SMA 1, SMP saya SMP 2, SD saya SD Bayangkari, SMP 2 berarti sama kita salah satu juga. sama, senang saya Bu ya. Ya saya Semuanya sama berarti. sama SMP 2. Jadi waktu itu ya kehidupan kampus itu luar biasa, bebas, ya pokoknya mau ngapain aja, berpolitik sedang, tapi ya hadapannya adalah Orde Baru, pemerintahan Orde Baru yang juga waktu itu ya sangat otoriter juga, ya kan. Nah, oleh karena itu tahun 1978 pemerintah Presiden Soeharto itu mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Pendidikan, ya Daun Sum, ya NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Nah, ini adalah untuk menekan, dalam tanda petik ya, bukan, dalam tanda petik menekan kehidupan kampus supaya tidak terlalu liar berpolitik, kan gitu. Nah, ini ada plus minus, positif negatifnya aja. Positifnya mahasiswa kembali fokus menjalani pendidikan, sehingga ya masa kuliah bisa dipercepat, apalagi waktu itu berubah sistem dari sistem semesteran dan sebagainya. Ya, kalau dulu kan sistem tahun akademik ya, dan boleh orang selama-lamanya di kampus, yang penting mau bayar uang kuliah, tahan ya, boleh, nggak ada drop out. Nah, baru belakangan ada kebijakan drop out bagi yang sekian tahun tidak bisa menyelesaikan kuliah. Nah, ada positif, ada negatif, ya. Positifnya mahasiswa kembali fokus, tapi negatifnya ya sosial kontrol dari mahasiswa ini menurun. Ya, maka dibentuklah Dewan Mahasiswa dan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya pernah jadi ketua BEM di dulu saya di MIPA, Kimia Analis, ya. Nah, waktu itu dan waktu itu kita diturunkan penataan P4, ya, pimpinan-pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa itu ikut pola 120 jam. Itu pola 120 jam itu untuk pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2, ya. Kami disamakan dengan itu. Maksudnya supaya apa? Supaya doktrin Pancasila ini lebih masuk ke dalam otak kita, ya kan? Ada positif,
Ada negatifnya, ada. Ya, dan ini terus berimbas sampai sekarang. Ya, makanya mahasiswa sekarang, makanya saya tidak setuju dengan apatis, tapi mungkin lebih banyak fokus menyelesaikan kuliah aja lah. Dulu organisasi ekstra mahasiswa itu tumbuh subur, HMI, GAMI, ya, kemudian juga GMKI, apa namanya, IMM, ini belakang itu, belakang itu, ya, saya HMI, ya, saya sekarang kami, makanya saya selalu melatihkan kami berlalu, saya bilang, nggak ada yang muda lagi alumni HMI, kenapa? Sudah berkurang minat mahasiswa masuk ke organisasi ekstra mahasiswa ini. Nah, ini sungguh juga sangat disayangkan. Ya, nah, kalau saya berpendapat keseimbangan yang harus tetap dijaga. Mahasiswa boleh fokus menyelesaikan kuliahnya dengan baik, tepat waktu, dengan IP yang tinggi. Saya kebetulan alhamdulillah IP-nya agak lumayan juga kemarin cukup. Ya, IP kumulatif saya waktu selesai itu 365. Lumayan lah ya. Nah, ya, dan belum nggak ada di bawah 3 lah IP saya dulu waktu kuliah. Nah, maksud saya itu positifnya. Mahasiswa fokus kuliah belajar, tapi apa? Ya, kritik sosial tertinggal. Ya, masukan dari mahasiswa itu jadi berkurang. Ya, apa namanya, protes-protes yang disampaikan jadi melemah. Akibatnya apa? Ya, kuasa pemerintah ini makin kuat. Apalagi kata Bapak tadi, nah ini menyangkut sistem pemilu. Nah, sistem pemilu ini juga ada plus minus. Yang langnya dulu juga banyak minusnya juga, Pak. Ya, waktu itu anggota dewan ditentukan partai. Siapa yang dulu partai? Ada nomor peci, ada nomor sampai nomor sepatu. Kalau nomor sepatu dilakukan biar hebat bagaimana pun nggak akan bisa duduk jadi dewan. Tapi kalau udah nomor peci, macam mana pun ya SDM-nya bagaimana bisa duduk jadi. Yang penting itu. Kenapa? Akibatnya apa? Sama juga, Pak. Waktu itu lembaga legislatif pun jadi terpimpin. Nggak ada yang berani melawan pimpinan partai. Nah, sekarang di era sistem terbuka, ya, nomor urut berdasarkan suara tidak nomor urut, tapi berdasarkan suara terbanyak, ada plus dan minus juga. Ya, kalau masalah money politik, Pak, dulu juga ada serangan fajar namanya. Kita kan, ya, yang sekarang, kalau sekarang bukan fajar lagi, Bu. Udah mau pagi, mau subuh, mau duha, mau zuhur, pokoknya aja. Ya, bahkan pemilih-pemilih cuma nunggu di warung. Manu, minta kasih lagi atau minta. Nah, ya kenapa belum cucuk, Pak? Kok belum masuk TPS? Belum ada, aku dibagi. Ya, jadi artinya sistem itu ada plus, ada negatifnya. Itu tergantung pada kita semua, tergantung pada rakyat Indonesia, masyarakat kita. Maka pragmatisme murni inilah yang harus dikurangi. Yang saya minta izin sedikit, Bu, saya mengklasifikasikan ini Pak Guru. Ya, ini berdasarkan pengalaman juga. Dan saya melakukan penelitian singkat saja. Ada 3 klasifikasi masyarakat kita. Pertama, ya, masyarakat yang idealis, ya, idealis murni. Ini gak banyak, paling 10-20% dari jumlah masyarakat kita atau pemilih, ya, yang ada. Nah, yang idealis murni ini, aku belum cinta nyoba, kok aku ini bapak lah aku. Ondak bapak lagi, ondak tidak, aku pokoknya cucuk nama bapak. Itu yang idealis. Artinya dia ada harapan yang dia titipkan kepada kita, kepercayaan amanah yang dia berikan kepada kita. Kalau kita dipilihnya, insya Allah bisa memperjuangkan aspirasinya. Yang kedua, ya, ini yang 50-50. Dia idealis tapi pragmatis. Artinya ini, aku milih berapa, tapi kok aku bagi juga, Pak. Minuman, antar berapa untuk boleh-boleh sarapan, tak mau di TPS, ya kan? Tak ladang, kan tak kojo, Pak. Satu hari itu tak kojo, tak ladang, tak pergi laut atau semua. Kalau laut, alhamdulillah. Nah, ini kira-kira yang ini
ini sekitar 30%, ya. Tapi yang selebihnya, yang ketiga adalah pragmatis murni. Apapun ceritanya, ya, NPWP, nomor piro, piro. Kalau tak ada, tak usah datang ke Bapak Malik. Oh, tak ada di bawah ini, tak usah. Kata dia, ya kan? Baru kita bilang, Pak, tolong lah. Anda kalau tolong aja nggak bisa katanya. Aku tolong apa? Tolong aku juga lah, kata dia. Makanya ada lagi aneh-aneh yang lain dulu, tapi nggak usah saya ungkapkan juga. Artinya, manapun sistem itu ada plus minusnya, ya. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Kan tanggung jawab kita bukan terhadap seseorang dua orang, tanggung jawab kita semua negara yang kemana. Ya, oleh karena itu peran mahasiswa ini penting. Mahasiswa yang bisa menyadarkan masyarakat, mengajak masyarakat supaya jangan pragmatis murni. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Saya jawab berapa ruangnya. Oke, mahasiswa mungkin tidak selalu harus turun ke jalan, tetapi bukan berarti mereka tidak peduli. Nah, di era digital bentuk partisipasi politik dan akan ikut berubah. Pertanyaannya bagaimana mengubah kepedulian itu menjadi tindakan positif yang berdampak? Pendengar NR dan hadirin sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan setelah jeda berikut tetap bersama Parlemen Goes to Campus. Selamat datang kembali di Parlemen Goes to Campus. Kita sedang membicarakan bagaimana mahasiswa bisa keluar dari apatisme dan mulai mengambil peran dalam kehidupan politik dan sosial. Di era media sosial, setiap orang memiliki ruang untuk berbicara, tetapi kebebasan berbicara juga membutuhkan tanggung jawab. Lalu seperti apa aksi politik mahasiswa yang sehat dan bermartabat? Buat Anda pendengar NR, Anda bisa ikut berinteraktif kepada kami melalui WA di nomor 0813 6109 3928 atau meninggalkan tanggapan ataupun komentarnya di kolom komentar sosial media kami. Kami sedang live. Oke, baik Pak, kita kembali lagi. Mungkin di sini ada pertanyaan dari mahasiswa kita. Mungkin boleh dipersilakan dengan anak kita. Siapa namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Amin Safi Pandianan. Panggilannya? Amin. Amin. Oke, Amin. Silakan Amin, pertanyaannya. Sebenarnya saya bukan bertanya tapi minta tanggapan dari Bapak mengenai apatisme. Ya, bisa kita garis besar apatisme itu acuh tak acuh atau tidak peduli lah atas lingkungan sekitar. Di sini kan judulnya ubah apatisme mahasiswa menjadi aksi politik. Demonstrasi itu termasuk dalam politik. Ya, menurut saya Pak, kenapa mahasiswa ini tidak lagi acuh sama politik yang ada di Indonesia? Karena ketika melakukan demonstrasi banyak kali berita-berita dibungkam. Itu yang membuat mahasiswa kurang minat akan apatisme, kurang minat akan politik. Makanya mereka acuh. Dan kata Bapak tadi kan kurang protes, mahasiswa banyak kurang yang protes itu karena berita-berita banyak yang dibungkam. Contohnya saja ketika mahasiswa demonstrasi mengenai RUU perampasan aset yang sampai saat ini belum disahkan, itu beritanya tidak ada, beritanya ditutup. Itu makanya mengapa banyak mahasiswa yang tidak acuh lagi dengan politik yang ada di Indonesia. Walaupun masih banyak, termasuk saya, yang masih peduli sama politik di Indonesia. Karena apa? Karena ya begitu pula karena ya kedepannya politik yang ada di Indonesia ini kami sendiri yang akan menjalani seperti itu. Menurut tanggapan Bapak bagaimana? Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, baik, terima kasih Amin. Ya, gimana boleh tanggapi langsung, Bapak? Boleh silakan. Baik, Amin. Itu yang saya sebutkan tadi. Demonstrasi itu, turun ke jalan itu adalah alternatif terakhir bagi mahasiswa bergerak. Demonstrasi di jalan itu parlemen jalanan itu adalah alternatif terakhir. Nah, bagaimana merubah apatisme ini? Kalau Prof. Gama bilang di dalam satu podcastnya dengan Deddy Sumargo, dia bilang, dia usianya baru 30-an tahun aja. Dia bilang, saya sudah nggak punya harapan untuk Indonesia.
disampaikan begitu. Kenapa? Coba lihat partai politik. Semua itu adalah punya pemilih. Tidak bukan punya rakyat lagi, tapi punya pemilih. Sebutkan partai mana yang tidak punya pemilih. Jadi partai politik itu sudah menjadi favorit saat ini. Anggota dewan di tingkat kabupaten kota, provinsi, DPR RI, kalau tidak kata itu tak boleh. Itu yang disampaikan Bang Pacul dalam konteks undang-undang perampasan aset yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam dengan pendapat. Pak Mahfud salah tempat, kata Bang Pacul. Saya kalau di telepon sama ketua siap bu, benar. Artinya apa? Kalau si ibunya nggak setuju, jangan berharap. Itu yang membuat apatisme tadi. Makanya saya gambarkan tadi di awal. Untuk apa? Kita melihat nih kondisi-kondisi yang terjadi. Kemudian kalau saya ditanya anggota dewan, kemudian kawan-kawan yang ada di legislatif korupsi, umpamanya saya ditanya, kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, karena mengembalikan modal dia. Gimana? Modal udah habis, nggak ada yang dia dapat, rugi dong. Ini kalau ikut pikiran ekonominya, ya kan? Nah kita juga bisa lihat sekarang dari kasus cicak dan buaya, dari kasus yang kemarin Mas 8 ton ya di kejaksaan, akibatnya apa? Aparat penegak hukum aja bu sudah melakukan itu. Kejaksaan selidiki Kapolri, kepolisian selidiki kejaksaan. Di penegak hukum saya sudah begini. Bagaimana akhirnya eksekutif berkolaborasi terhadap aparat penegak hukum, legislatif berkolaborasi terhadap penegak hukum. Repot kita mau dari mana yang menyelesaikan persoalan ini? Gak ada caranya kita bicara baik-baik di bangsa ini kalau itu terus terjadi. Satu-satunya apa? Parlemen jalan. Karena apa? Parlemen yang ada itu tidak bisa melakukan fungsinya dalam melakukan pengawasan, dalam budgeting, dalam membuat undang-undang dan peraturan daerah. Nah problemnya sekarang mahasiswa itu kurang literasinya, itu masalahnya. Sehingga apa? Yang disampaikan, yang dibacakan, yang dituntut itu bukan substansi, bukan substansinya, tapi apa? Ada juga titipan-titipan untuk melakukan aksi-aksi. Saya bukan untuk menyudutkan, enggak, tapi ini realistis. Saya bicara tentang realistis. Oke, jadi kalau tanggapan dari Pak Yani sendiri bagaimana? Ya seru ya kan, jangan ada tanggapan-tanggapan. Mau gimana dibuat formulir yang lain? Diskusi ini perlu butuh waktu ya. Tapi segini, menanggapi Amin tadi, nggak salah ya. Kita boleh merasa silakan. Cuma saya kan sering juga merasa di DPRD. Sering sekali permasalahan-permasalahan disampaikan ketika unjuk rasa. Saya tidak mengatakan mahasiswa ya, karena banyak elemen, banyak komponen, buruh atau semua itu sering tidak memahami konteks yang disampaikan. Bahkan ketika kita tanya lebih dalam, bingung ya, artinya apa sebetulnya masalahnya kan? Walaupun kita sebenarnya bisa baca ini masalahnya ini. Nah, kebanyakan seperti kata Pak Teguh tadi ya, saya tidak mengatakan kurang
kurangnya literasi, tapi mungkin itu tadi data fakta dan sebagainya itu yang kurang dikuasai ya, sehingga penyampaian itu sering tidak tepat sampai akhirnya tersampaikan dengan baik. Nah, seperti semalam 2 hari yang lalu kami juga, saya juga menerima penjelasan guru ya, konteks yang disampaikan itu adalah ini ya kita tanggapi juga ya. Jadi artinya ya unjuk rasa saya kira tidak, di negara kita kan tidak haram itu, dan itu boleh, yang penting ikuti prosedurnya. Kalau menurut saya ada yang lebih penting lagi, cara yang harus kita lakukan selain unjuk rasa. Unjuk rasa itu kan menyampaikan pendapat, mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau menurut saya yang lebih efektif lagi adalah dialog. Ya, maka ketika para pengunjuk rasa kita ajak berdialog, coba berapa perwakilannya kita dialog, itu nggak mau. Nah, karena mungkin mereka juga nggak paham apa yang tadi Bapak bilang tadi ya, kurang data dengan sebenarnya kalau dialog itu lebih bisa sampai ya, apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan bisa sampai, dan bisa kita carikan ya jalan keluar atau penyampaiannya kemana, penyalurannya ya, karena fungsi legislatif itu kan semuanya kan cuma 3, selain fungsi, kalau fungsi formalnya budgeting ya, legislasi, pengawasannya, tapi pada intinya fungsinya itu ya 3, menyerap, menyalurkan, memperjuangkan. Apa yang diserap, apa yang disalurkan, apa yang diperjuangkan, itulah yang namanya aspirasi, pendapat, masukan dari masyarakat. Ya, memang tidak bisa juga kita terlalu idealis, harus semua tuntutan ini terpenuhi, belum juga. Karena banyak hal yang tentu ya, mungkin kalau kami yang sudah ada di dalam itu lebih inilah ya, lebih memahami ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak mahasiswa, ayo kita penyaluran penyampaian pendapat ini harus lebih apa lagi ya, lebih efektif lagi ya, lebih tepat salur lagi, sehingga apa yang kita maksudkan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian mohon maaf Pak Tugu, saya tidak mau terjebak kepada polemik, wah ini kita apa lemah begini apa enggak, ya negara kita mau kemana apa enggak. Kenapa? Karena kita harus punya optimisme juga. Makanya kalau saya berprinsip ya, saya sebagai anggota legislatif, sebagai anggota DPR Sumatera Utara, apa yang bisa diperjuangkan untuk rakyat dan masyarakat, insya Allah akan diperjuangkan ya, walaupun ada juga yang mungkin nggak gajinya kita, kan kewenangan kita ada 3, kewenangan kabupaten kota, kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Makanya saya kalau menyerap aspirasi, baik reses ataupun apa, mana yang kewenangan kabupaten kota saya sampaikan ke Pak Bupatinya, saya sampaikan kepada anggota dewan dengan sana. Mana yang kewenangan provinsi kita tidak lanjuti, mana yang kewenangan pusat kita koordinasikan sama tahun-tahun kita di sana. Jadi supaya ya tersalur. Nah, insya Allah sampai hari ini ya saya memperjuangkan dapil ya, banyak juga lah yang sudah kita bawa ke sana ya, terutama infrastruktur dan sebagainya. Karena kan tidak semua masalah apa namanya yang butuh kebijakan politik ini tidak hanya menyangkut apa namanya ya, kan yang terlalu tinggi juga kan undang-undang perampasan aset itu betul, ngulangi itu. Kalau kita bikinkan yang jauh-jauh kali itu pun yang di bawahnya fundamental ini bisa terabaikan. Kalau saya lebih cenderung udah apa yang bisa kita perjuangkan. Oke, baik. Kira-kira seperti itulah. Iya, baik. Oke, Bapak. Terima kasih Pak Yadi. Oke, mohon maaf karena waktu kita juga tidak banyak. Mungkin saya hanya memberikan satu kesempatan lagi aja ya. Mungkin untuk kakak yang mewakili yang perempuan, siapa namanya nak? Ya. Mungkin bisa berikan namanya dulu dan pertanyaannya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Bersabila yang PRM 2501 Bersama. Oke, mungkin saya ingin sedikit Pak menanggapi dan bertanya. Memang benar Pak, sekarang itu eranya beda ya. Sekarang itu Gen Z itu beda banget sama era dulu ataupun mungkin era ke depan gitu. Dan memang saya mengakui bahwasanya Gen Z sekarang itu kencang ya akan teknologinya, akan sosial medianya. Jadi memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu FOMO gitu.
benar kata Pak Teguh, kata Bapak, mahasiswa itu banyak yang kurang literasi, apalagi kampus-kampus sekarang itu jarang ya membahas soal politik atau bagaimana mengolah politik tadi, itu jarang sekali, kecuali di bidang politik atau hukum, mungkin mengarah ke situ. Mungkin benar kata Bapak, adanya membahas seperti ini atau politik itu sangat penting di kampus. Saya juga berharap mungkin di kampus Risma itu ada, biar mahasiswa kita juga aktif gitu. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan saya Pak, mungkin sistem pemerintahan itu dibangun atas kepercayaan masyarakat atau mahasiswa ya Pak. Banyak hal yang terjadi sekarang itu karena kebijakan pemerintah itu nggak sesuai sama keinginan masyarakat atau mahasiswa. Apalagi kebijakan sekarang itu alasan-alasannya itu tidak bersifat terbuka atau transparan Pak, sehingga itu yang membuat masyarakat atau mahasiswa itu turun langsung gitu. Kita tuh sudah percaya kepada pemerintah yang akan mengelola bangsa kita. Jadi kita hanya fokus belajar, kita fokus untuk kedepannya gitu. Dan kita nanti akan meneruskan di generasi selanjutnya. Tapi ternyata kebijakan itu tidak sesuai, sehingga kita turun, kita ambil suara itu. Contohnya kayak kemarin ada kasus yang gini ya Pak, Universitas UI atau universitas lain itu melakukan demo di Jakarta, dan itu sengaja dibungkam. Itu menurut saya kenapa dibungkam? Karena biar mahasiswa yang lain itu tidak ikut gitu. Mungkin kalau diberitakan mungkin makin besar ya, makin parah gitu demonya. Maksud saya itu gimana Pak caranya mengembalikan kepercayaan mahasiswa atau masyarakat Pak dari apa yang sudah terjadi? Karena kami itu sekarang tuh butuhnya itu keterbukaan, bersifat transparan gitu. Solusi apa? Bahkan solusi aja itu gak terbuka gitu Pak. Kayak kami akan ini, tapi tidak ada omongan, jadi kami tuh bingung Pak. Seperti itu. Oke, sebenarnya salah-salah mungkin bisa dijawab, tapi mohon maaf waktunya hanya sebentar aja ya Pak ya. Siapa dulu Pak Yani? Silakan Pak Yani. Jadi gini, memang kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah pusat, memang banyak yang sekarang sedang didiskusikan secara hangat dan kritis ya, macam NBD, KDIP dan sebagainya tidak. Tapi kita jangan lupa, negara kita, bangsa kita sudah terlalu lama nyaman dengan kekuasaan oligarki, ya. Nggak usah cerita naga-naga kita ya. Ini udah terlalu nyaman, ya. Maka ketika ada kebijakan pemerintah yang mau mau sedikit dalam tanda petik menyenggol itu, ini luar biasa. Ya, reaksinya. Jadi kita tidak bisa melihat A, B, C, hitam putih nggak bisa lihat. Ini harus kita kaji secara ini, ya. Walaupun saya terus terang aja, mohon maaf nggak bisa terlalu terbuka lah menyampaikan ini ya. Nanti malah saya disuruh pula nih mau provokasi ya kan. Jadi sebenarnya mahasiswa itu, ya, apalagi di era sekarang, macam mana kita mau membuka informasi? Nggak bisa. Ya, siapa yang mau membuka? Media sosial apa kok? Ya, nggak bisa. Jadi saya pikir ya, yang penting sekarang adalah bagaimana kita menyampaikan ide pesan itu supaya tersampaikan dengan baik, maka persiapkanlah itu dengan baik. Maka kalau zaman kami dulu, kalau kita mau mengadakan aksi semua, ini dikupas tuntas dulu dalam satu diskusi dialog internal, supaya apa yang mau kita sampaikan, apa fakta data yang mau kita ungkapkan, apa solusi yang mau kita usulkan, kita berikan masukan, itu jelas, ya. Saya nggak usah lah sampaikan ya yang dari demo itu kadang-kadang kita, bapak ibu adik kemarin ngapain? Jalan-jalan, jadi ngerame-rame gitu aja kan. Itu kan yang sering terjadi seperti itu. Sekarang kita lebih mementingkan jumlah massa daripada ya substansi. Kalau dilihat masanya ratusan ribuan, itu udah bahkan belum tentu ya mereka itu paham apa yang mau disampaikan. Kalau saya justru lebih memilih jalan dialog, diskusi, walaupun tajam ya, dan itu kan terbuka juga kan. Ya saya kira itu
seperti misalnya kemarin ya masalah transportasi online ojol itu kan unjuk rasa gini ya. Kami waktu menerima itu saya bilang sama teman-teman, ini kita harus salurkan kemana? Ke DPR RI apa? Balai Badan Legislasi. Kenapa? Butuh undang-undang khusus untuk transportasi online. Ya. Nah, kemana lagi kita? Ke Kementerian Perhubungan. Kenapa? Karena mereka lah leading sektornya yang mengatur ini. Walaupun ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Komdiji dan sebagainya, tapi leading sektornya kami datang ke sana, kami sampaikan, langsung diterima oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Pak Adeka. Ya, ternyata direspon positif undang-undang untuk transportasi online dan mereka sudah persiapkan juga ya naskah akademik dan sebagainya. Artinya kan ada ya gayung bersambut kalau yang belum diketahui oleh mahasiswa ya Pak, bahwa ini sudah dilakukan, udah dilaksanakan, udah disampaikan, dan lagi proses seperti itu ya Pak ya. Baik, seperti itulah kira-kira banyak lah ya. Tapi sedikit saya sampaikan sini, kami di PWD Sumatera Utara juga dalam hal ini Bapak Perda Badan Pembentukan Peraturan Daerah sedang membahas, dan ini ada beberapa yang sudah tahap akhir, peraturan daerah yang langsung berkepentingan untuk kepentingan masyarakat yang menyangkut dengan pertama tentang peraturan daerah sistem kesehatan Sumatera Utara yang untuk mendukung wajib. Kemudian yang kedua peraturan daerah tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Pekerja rentan ini adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal yang selama ini tidak tersentuh jaminan sosialnya. Kemudian yang ketiga ya tentang perlindungan dan pengembangan UMKM dan industri kecil menengah. Ini sedang kami bahas. Kemudian tentang penggunaan dana CSR, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Ini juga selama ini belum diatur, ya. Jadi hal seperti ini butuh butuh payung hukum, butuh regulasi. Maka inilah yang kami persiapkan ya. Nah, kita kan nggak hanya bisa bicara gini, tapi nggak ada aturannya. Ya seperti ojol tadi nggak ada aturannya, nggak ada undang-undang sampai hari ini. Yang ada hanya undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya. Kalau undang-undang angkutan lalu lintas jalan raya dipakai, sepeda motor nggak boleh ada penumpang, nggak boleh. Ya di undang-undang LLAJ itu, ya di situ disebutkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor itu tidak boleh bawa penumpang. Nah, tentu ini kan harus diatur dengan perkembangan zaman, perkembangan platform digital dan sebagainya. Perkembangan teknologi kan ternyata orang sekarang mau belanja nggak perlu pakai itu, tinggal pesan aja, ya kan? Nah, ini kan semuanya harus ada aturannya, yang selama ini ada aturannya. Maka itulah kita dorong, kita minta ya supaya undang-undang tentang transportasi online ini bisa disegerakan. Ya. Terima kasih Pak Yadi. Mungkin sedikit dari Pak Teguh, sedikit dari Pak. Sedikit dari Pak. Jadi kalau impresi tadi Mbak Yadi berarti sudah dukung saya dulu. Jadi adik sekalian, mahasiswa dan para pemirsa sekalian, yang penting adalah di dalam era yang berbeda ini tentunya ada metode juga yang berbeda. Kalau di zaman saya dan Pak Yadi mungkin dulu masih sering kita diskusi. Saya kalau di kampus tuh sampai tidur di kampus, disiapkan fasilitas sama kampus, ada ruang namanya senat mahasiswa. Ya, tidur kita di situ, bergadang sampai membicarakan bangsa ini. Besok pagi belum kelar juga, ya kan? Nah sekarang itu nggak ada itu. Jadi aktivis-aktivis sekarang ya aktivis media sosial, aktivis media sosial. Jadi tidak dalam ini yang membuat literasi, membedakan antara fakta dan opini itu susah. Begini. Kemarin itu viral hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu itu nggak substantif. Kabarnya mau kemana ya kan? Nah, kabarnya kemana? Tapi itu menjadi viral, nggak ngerti deh. Itu kan kalau saya melihat adalah bentuk
akumulasi kekecewaan. Udah nggak benar nih bangsa ini, kita nggak boleh tinggal dulu. Amin lah, kira-kira dalam bahasa retorika lapangan. Bangsa ini nggak benar, semua salah, semua nggak ada yang sesuai dengan keinginan rakyatnya. Adik-adik sekalian, mohon maaf Pak, sekarang ini kita nggak punya namanya, walaupun ada namanya RPJM, RPJM ini Pak, tapi kalau pemimpinnya lagi tidur kemudian mimpinya dia mau buat satu istana besar, begitu bangun dia bilang panggil Menteri Keuangan, kau buat bangun istana. Nggak ada apa dalam voucher kita, nggak ada dalam RPJM kita, nggak tahu saya yang penting buat. Jadi gimana tuh Pak? Pertanyaan dari Salsa. Jadi Kembali lagi. intinya adalah perbanyak literasi, baca, bedakan antara fakta dengan opini. Kedua, yang ketiga adalah sering melakukan diskusi. Jangan diskusi seperti ini dibuat kalau saya kalah dia nyerang pribadi, nggak begitu. Diskusi ini adalah sahabat dalam berpikir, maka konteks itu dulu harus kita pahami. Kalau kita berbeda pandangan dengan orang lain itu menjatuhkan saya, itu salah. Diskusi adalah sahabat dalam berpikir, sehingga apa? Kita menguatkan argumentasi kita. Nah itu yang kita harus kuatkan dulu. Terima kasih Pak Teguh, Pak Yadi dan Pak Teguh. Kita ini udah di penghujung acara. Apa satu pesan sekaligus closing statement dari Bapak-Bapak kepada mahasiswa? Kalaulah hari ini mahasiswa itu ingin berhenti menjadi apatis, apa satu langkah nyata yang harus mereka lakukan mulai besok? Nah mungkin dari Pak Yadi dulu. Jadi saya sedikit bicara soal teori kepemimpinan ya. Pemimpin itu ada yang dilahirkan, itu pertama. Yang kedua, pemimpin by proses, ya, dia berproses. Yang ketiga adalah perpaduan keduanya. Yang mana yang terbaik? Yang terbaik adalah pemimpin yang dari lahir dia sudah ada bakat, tapi dia harus ditempa melalui proses. Itulah pemimpin sejati, ya. Jadi mahasiswa harus menjadi itu. Tetapi walaupun kita tidak punya bakat, tidak punya talenta menjadi pemimpin, bisa ditempa jadi pemimpin. Siapa yang menempai diri kita sendiri? Kita yang harus proaktif menjadikan diri kita menjadi pemimpin. Ya, kalau kami dulu waktu di organisasi mahasiswa, ya itu yang ditanamkan pertama kali adalah kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Jadi mahasiswa harus menjadi pemimpin masa depan. 2045 usia negara kita 100 tahun. Orang bilang Indonesia emas, walaupun ada yang bilang Indonesia cemas. Apakah emas atau cemas itu tergantung kita. Kita itu siapa? Kita semua yang tua-tua ini, yang besok mungkin dah tak jadi apa-apa lagi. Tetapi siapa yang akan menjadi pemimpin di 2045 itu? Ini semua. Ya ini. Kalau ini belum tentu. Ini, ya. Nah, inilah kelihatan yang ada di situ dari sekarang. Jadi besok kalau saya bilang, dan besok mulai nanti keluar dari ruangan ini, ya tekadkan satu tekad bahwa saya adalah pemimpin negara yang ke depan. Saya menjadi dewan, saya menjadi kepala daerah, menjadi ini, menjadi pengusaha, ya mau jadi jangan jadi oligarki lah ya, jadi pengusaha sukses dan sebagainya. Ya tekadkan mulai dari keluar dari ruangan. Jadi tidak ada lagi kata-kata itu pantai lagi urusan bapak-bapak itu urusan Pak Prabowo itu urusan siapa, urusan nggak ada. Ini urusan kita semua. Maka kalau ada tokoh ahli atau siapapun yang mengatakan kita ini udah kehilangan masa depan apa itu semua, saya justru mengatakan ini orang-orang yang sebenarnya tidak layak ya ada di negara ini. Karena berarti dia keputusasaan dia disebarluaskan ke masyarakat. Kita nggak boleh putus asa, kita harus optimis, ya harus optimis, ya
bahwa bangsa ini bisa maju berkembang, dan itu ada di tangan kita semua, di tangan anak-anak kita ini semua. Adik, anak-anak, ya, anak-anak lah ya. Nah, ini kan yang level anak-anak saya, ya. Jadi kalian harus jadi orang nanti. Dan sekarang tuh, ya, nah, politik itu nggak haram kan? Siapa bilang politik haram? Udah saya bilang tadi di awal, bicara perut, bicara politik, bicara lapangan kerja, bicara politik. Orang sekarang bicara pelayanan kesehatan jelek, buruk, ini itu soal politik, politik anggaran, ya. Setiap kebijakan itu adalah politik, ya. Politik anggaran, politik kebijakan, ya, politik kekuasaan, itu semua menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup kita semua. Maka jadilah orang-orang yang terjun dalam politik, mengambil keputusan politik yang sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa negara kita, sesuai dengan Pancasila dan gitu. Karena saya ujungnya juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau saya ujungnya. Kalau kami dulu kalau nggak ada ujungnya itu ini tapi nggak Pancasila sih ya, nah, gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Yadi. Mungkin ya closing statement dari Pak Teguh. Terima kasih Bu Bulan. Closing statement saya adalah jangan menjauh dari politik karena takut dengan politik praktis. Saya ulangi, jangan menjauh dari politik karena takut dengan politik praktis. Adik-adik, sekarang ada kesempatan bagi kalian semua untuk speak up di media sosial. Kalian bicara apa saja di situ, tapi tentunya dengan literasi, fakta, data yang lengkap. Sampaikan di sana apa tentang kegundahan kalian, apa tentang pemikiran kalian terhadap bangsa ini, sehingga apa nanti menjadi aktivis media sosial yang lebih mencerahkan. Tapi ingat, konsekuensi dari satu pergerakan mahasiswa, konsekuensi dari satu aktivis adalah penjara. Kalau itu kita siap, kita sudah bisa melakukan perubahan untuk bangsa ini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Sedikit aja, ya. Saya menyampaikan apa ya, perumpamaan. Kalau mau memperbaiki sebuah rumah, jangan keluar dari luar, masuklah ke dalam, perbaikilah di dalam, sehingga kita tahu apa yang mau kita perbaiki. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Yadi. Masuk ke dalam. Mahasiswa, politik bukan hanya tentang siapa yang dipilih dan siapa yang memimpin. Politik juga tentang bagaimana kita peduli, berpikir kritis, dan ikut menentukan masa depan. Apatisme tidak akan mengubah keadaan, tetapi keberanian yang disertai pengetahuan, etika, dan tanggung jawab bisa menjadi awal sebuah perubahan. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Yadi Khoirul Raham MBA, serta Bapak Teguh Satriawira SDMM, serta seluruh mahasiswa yang hadir telah menjadi bagian dari Parlemen Goes to Campus. Saya Dewi Sitawa dari Lubis MSRM. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam mahasiswa, salam demokrasi, dan tetap kritis, cerdas, tetap bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News and Rhythm Radio.